Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tama Putra dengan NPM 2021020048, Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Saya di sini akan menyampaikan materi sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkan syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Selanjutnya, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi secara manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang tiga, universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Yang keempat, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum negara. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara suatu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan tidak terjadi kelaparan. Selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Saitibi menyatakan bahwa fa'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mu'alaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abud. Lebih jelasnya, ta'abud adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abud murni, artinya maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Selanjutnya, bersifat ta'akuli. Kedua yakni terbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.